Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi di mata kuliah Web Design. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai page properties ya, page properties sekaligus nanti bagaimana kita akan membuat menu navigasi custom begitu ya. Nanti untuk page properties Anda perhatikan di sini itu namanya meta title ya. Dan ini harus diubah supaya nanti website Anda itu tidak ada tulisan web page maker ya, tetapi nanti meta title ini akan berubah sesuai dengan jenis website Anda. Contoh, Anda lakukan klik kanan ya. Klik kanan, kemudian klik properties. Nah, di meta text ini, nah ini kan ada title ini, web page maker make your own page, web page easy gitu kan. Nah, ini harus diubah ya. Ini harus diubah supaya nanti ketika ini diekspor to HTML, di sini tulisannya tidak web page maker ya. Nanti ini diubah. Contoh katakanlah website ini tentang toko batik. Berarti toko batik online begitu. Nah, kemudian di sini murah dan terbaik, katakanlah seperti itu. Nah, kemudian keywordnya ini Anda ganti ya. Anda ganti dengan toko batik, batik murah, batik atau seragam batik, kemudian batik sarimbit, bebas ya. Ini studi kasus batik ya. Kalau Anda toko lainnya tentang produk lain ya diubah keywordnya. Apa fungsi dari keyword ini? Fungsi keyword ini adalah ketika ada orang yang mencari di mesin pencarian Google dengan kata kunci tertentu, maka keyword yang Anda tulis di sini nanti akan diindeks ya, oleh robotnya Google, dan nanti ketika ada orang yang mencari dengan kata kunci ini, itu diharapkan website Anda itu akan ikut tampil ya, di hasil pencarian begitu. Itu fungsi dari keywords. Keyword semakin banyak semakin baik ya. Kalau kita menggunakan keyword seperti ini, itu namanya short tail keyword atau keyword dengan ekor pendek ya. Karena toko batik kadang ada keyword itu yang 3 atau 4 kata ya. Tapi kalau yang paling bagus itu ya 2 kata, walaupun mungkin persaingannya dengan website lain yang mempunyai keyword yang sama akan sangat kompetitif begitu. Kemudian description juga sama, nanti diubah ya mengenai tentang website Anda. Kemudian di sini ada background. Nah, di sini background ini bisa Anda ganti dengan background image begitu ya. Tetapi kalau saran saya tidak perlu, karena nanti kalau backgroundnya tidak bagus, itu tampilannya juga tidak oke. Karena kalau website yang bagus, kalau Anda belum profesional, itu sebaiknya dominan putih ya, sehingga mata juga nyaman melihat ya. Karena ini mata kuliah desain web, maka istilahnya ya, sisi desainnya itu memang diprioritaskan begitu, sehingga jangan sampai desainnya itu kelihatan rame dan terkesan norak begitu ya. Kemudian kalau Anda ingin menambahkan background musik, dalam artian bahwa mungkin Anda pernah membuka website tiba-tiba ada musik gitu ya, ada musik mungkin musik musik instrumental, kemudian begitu, sehingga
harapannya adalah orang menikmati dengan mengunjungi website itu, maka bisa background musik, kemudian ini di browse ya, Anda cari musik dengan format MP3 ya, MP3 kemudian di-upload begitu. Nah, kemudian ini kalau ini forever itu berarti ketika musik itu durasinya hanya 1 menit, maka dia akan melakukan looping ya. Tapi kalau ini looping 1 kali 2 kali berarti dia hanya 2 kali muter play dia berhenti. Tapi kalau seperti ini dia nanti akan muter terus. Kemudian dari ini semua mulai dari sini ya. Ini kalau apply to all pages maka semua halaman itu akan mempunyai tulisan seperti ini begitu ya. Kalau menurut saya untuk halaman itu jangan ya, karena kalau untuk ini itu hanya di halaman pertama. Kalau di halaman kedua itu sebaiknya halaman kedua, halaman 3 dan sebagainya itu sebaiknya title-nya itu disesuaikan. Contoh katakanlah halaman cara beli begitu ya. Di sini ya nanti title-nya ya cara beli gitu kan. Terus toko batik online-nya ditaruh di belakangnya sini begitu. Tapi kalau background ini kalau Anda tidak ingin mengulang-ulang pekerjaan, Anda ingin membuat satu untuk semua, ya katakanlah mungkin di sini ada 10 sampai 15 halaman web dan Anda harus membuat beda-beda itu juga akan repot. Maka dengan apply to all pages maka semua akan sama ya, dari halaman yang pertama di setting ini ke halaman lain. Sedangkan di appearance ya, di appearance ini Anda bisa perhatikan ya. Ini untuk color ya, default text. Ini contoh seperti teks-teks yang lain itu warnanya nanti akan berubah menjadi gelap ya, hitam seperti ini. Ini bisa Anda setting. Ini kalau Anda perhatikan secara default tampilannya sudah oke ya, enak dilihat begitu ya. Tapi kalau Anda ingin berinovasi silahkan, tetapi tolong perhatikan jangan sampai desain Anda itu walaupun itu kreativitas, tetapi Anda harus juga memperhatikan nilai-nilai estetika, filosofi dari warna yang Anda pilih begitu ya. Kemudian background, ini background putih. Nah, ini background putih. Ini kalau diubah menjadi merah begitu ya, kita oke. Maka akan berubah menjadi merah. Kalau Anda membuat website seperti ini, wah ini betul-betul luar biasa dalam artian saya tidak merekomendasi ya website seperti itu. Ini dilihat sudah tidak enak begitu. Nah, sebaiknya dipakai warna putih saja. Nah, ini kan. Kemudian kalau ada link, nah warnanya biru. Ini kan ini link ya. Maka dia menjadi biru kan. Umumnya link teks itu memang biru ya. Dan itu sudah umum begitu. Kalau link yang sudah pernah dikunjungi itu dipakai warna ungu atau yang lain. Ini menunjukkan kalau ada link itu sudah pernah diklik begitu ya. Kemudian mengenai page transition, nah ini keren ini. Ini page enter, site enter ya. Page enter ini maksudnya jika kita mengakses halaman, kemudian ada efeknya. Nah, efeknya ini seperti ini, sehingga seperti kayak PowerPoint itu ya. Ada transisi dari satu slide ke slide lain. Kalau ini dari halaman satu ke halaman lain begitu. Nah, nanti dibuat seperti ini kelihatan bagus ya. Jadi kelihatan animatif, menarik begitu ya. Ini page enter. Kalau mau keluar ini page exit ya. Jadi kalau tadi itu kalau kita ingin pindah ke halaman lain gitu ya. Ini di setting. Tapi kalau ini page exit, kalau kita keluar dari satu halaman web menuju web yang lain, itu nanti akan ada efeknya. Ini bisa Anda pilih. Kali ini site ya. Kalau ini hanya masuk ke websitenya,
itu sudah nanti disambut dengan transisi halaman begitu ya. Kalau ini keluar gitu ya. Ini juga sama kalau Anda tidak ingin membuat satu persatu, ini cukup di apply to all pages, maka semua akan seperti itu. Nah, mengenai header, ini penting ya. Jadi header ini Anda bisa lakukan customisasi atau penyesuaian supaya nanti header ini ada tampilan, katakanlah mungkin dibuat running text begitu ya. Anda tinggal nyari aja di Google itu ya, untuk running text itu seperti apa skripnya, itu tinggal dicari, copy paste, terus nanti tinggal ini ya, tag berjalannya itu tinggal diubah gitu aja. Kemudian kalau ada mau di password, ini mungkin kalau website Anda sekiranya ada halaman yang rahasia gitu ya, itu di password, sehingga kalau orang mau buka itu harus memasukkan password dulu begitu. Oke ya, ini jadi mengenai page properties ya, properti di halaman ini ya. Tapi kalau Anda klik apply to all pages, itu nanti akan berdampak pada ke semua halaman ya. Walaupun itu ada 100 halaman web, juga nanti akan berdampak sesuai dengan settingan ini. Oke, itu untuk page properties ya. Kemudian untuk berikutnya yaitu mengenai tentang menu navigasi. Ini menu navigasi kalau Anda klik, itu kan sebenarnya ini kan hanya teks ya. Ini hanya teks. Ini sebenarnya bisa diganti ya. Ini bisa diganti menjadi yang lebih menarik. Ini contoh diklik, ini di delete. Kita delete saja, tombol keyboard ya, delete. Oke ya, oke. Ini hilang. Nah, ini bisa diubah dengan saya kembali lagi dulu ya, saya undo. Oh, nggak bisa ya, ini download. Oh, oke, enggak apa-apa. Kita masukkan ini insert, kemudian navigation bar ya. Ini adalah untuk membuat menu ya, navigation bar. Nah, ini kan, ini bentuknya macam-macam, ada yang bentuknya kapsul, ada yang kotak ya, ini kotak yang kedua. Nanti silakan. Nah, ini kalau di sini biru ya, usahakan yang bagus biru ya, sehingga kelihatan matching begitu ya. Atau kalau di sini memang abu-abu, bisa dipilih ya, ini katakanlah putih abu-abu ini. Ini juga bisa, ini juga bisa gitu ya. Katakanlah mungkin saya pakai kapsul ya, mungkin yang inilah. Kita oke. Nah, ini kan indeks download now kan ikut ini. Nah, ini bisa Anda ubah. Mungkin halaman pertama di depan gitu ya, atau beranda biasanya gitu. Nah, ini linknya itu ngelink ke indeks ya, ngelink ke indeks ini. Kemudian di sini download ya, download katakanlah seperti itu. Maka dia ngelink ke sini, kemudian ini buy now ganti beli gitu ya katakanlah. Nah, ini kalau Anda perhatikan, ini kan kurang manis gitu ya, karena hurufnya terlalu besar ya fontnya ya. Maka kita bisa menyesuaikan di teks ya. Di teks ini mungkin tidak cetak tebal. Nah, ini kan tidak bold ya. Kemudian ini kan dia vertikal, ini harusnya horizontal. Di layout ini kasih horizontal bar, maka dia akan berjajar. Nah, dengan berjajar ini kemudian pixelnya mungkin bisa ditambah. Nah, ini ya, dia akan ada jarak. Nah, kemudian di custom juga bisa. Nah, mengenai ini sebenarnya bisa di setting ya, katakanlah ini supaya kelihatan ini di mouse over gitu ya. Ini ada normal text color. Ini bisa normal text color warnanya abu-abu. Kalau mouse over itu mungkin Anda ubah menjadi warna merah katakanlah ya. Nah, Anda perhatikan kan, warnanya menjadi merah. Kalau ini dibuat warna putih, ya menjadi warna putih, cuma tidak kelihatan. Anda harus jeli ya ketika memilih seperti ini, mana yang sekiranya bagus gitu kan. Oh, ini gelap, ini bagus. Kemudian kita oke. Nah, ini sudah muncul di sini. Nah, ya. Nah, ini
Kalau di sini Anda perhatikan di menu download tidak ada kan, karena yang disetting hanya di indeks. Nah, ini untuk menampilkan ini semua, ya katakanlah ini kok Anda ada 100 halaman. Kalau harus copy paste satu persatu, itu akan sangat merepotkan, memakan waktu, dan kemungkinan juga ada yang terlewatkan. Maka caranya cukup klik kanan, ini include on all pages, ini diklik, maka dia akan muncul di semua halaman. Kita lihat di download, nah, kan dia muncul juga kan, kemudian di buy now, dia muncul juga. Dan ini akan muncul di semua halaman. Berapapun halaman web Anda di sini, maka di sini akan muncul. Oke, saya kira itu saja dulu untuk materi pertemuan ini ya. Silakan bisa dicoba mengenai tentang page properties dan penyesuaian kustomisasi dari menu navigasi. Terima kasih sudah bergabung di mata kuliah saya di web design. Jangan lupa login ke Siangkat, beri komentar hadir, dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan lewat grup WA. Oke, saya Siswanto undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.